Nama saya Margareta. Halo guys, nama saya Meli. Perkenalkan, nama saya Nimade Rastralita Yayana. Kali ini, kelompok kami akan membahas tentang SDM unggul untuk menghadapi era revolusi industri 4.0. Kenapa kami memilih fokus ke era revolusi industri 4.0? Karena kami berpikir bahwa setiap negara di dunia ini, baik negara yang maju maupun yang berkembang, mengharapkan SDM mereka untuk siap bersaing dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini, mengembangkan teknologi, dan juga berpikir lebih kreatif dan tidak hanya bekerja di dalam ruangan, jadi bisa bekerja dimanapun, kapanpun. Pada presentasi kali ini, kami tidak hanya akan menjelaskan tentang SDM unggul dan revolusi industri 4.0, tapi kami juga akan membahas bagaimana kondisi keadaan sekarang yang membutuhkan tenaga kerjanya yang kreatif, dan juga bagaimana bisa meraih SDM unggul itu sendiri, dan juga contoh SDM yang unggul di Indonesia. Sumber daya manusia secara umum dapat diartikan sebagai individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya untuk meningkatkan hasil output dari perusahaan maupun dari profitnya. Lalu untuk revolusi industri 4.0 secara umum dapat diartikan sebagai mencerminkan perkembangan teknologi pabrik yang mengarah pada otomasi dan pertukaran data terkini secara mudah dan cepat, yang mencakup sistem siberfisik dan juga Internet of Things atau internet untuk segalanya, cloud computing, dan komputasi kognitif. Peran sumber daya manusia dalam revolusi industri 4.0 ini yaitu dengan adanya kompetensi sumber daya manusia terkait perubahan dunia kerja adalah kunci sukses bila tidak ingin menjadi penonton atau cuman melihat aja dalam revolusi industri di mana perubahan terjadi sangat cepat. Salah satu karakteristik pada era revolusi industri 4.0 yaitu dengan adanya kecerdasan buatan atau artificial intelligence, di mana penggunaan komputer dan robot bertujuan untuk menggantikan tenaga manusia menjadi murah, cepat, dan efisien. Pekerjaan yang berpotensi hilang di era revolusi industri 4.0 biasanya melibatkan tenaga manusia, tetapi dapat digantikan dengan mesin, yaitu yang pertama penjaga loket jalan tol yang bisa kita lihat sekarang ini sudah digantikan dengan mesin karena sudah pakai e-tol. Lalu yang kedua buruh pabrik, karena kan pakai tenaga manusia yang banyak, tapi sekarang sudah digantikan dengan teknologi melalui mesin-mesin yang baru. Lalu ada agen travel. Agen travel ini bisa digantikan sekarang contohnya dengan adanya Traveloka, Blibli.com, Tiket.com. Lalu ada penjaga kasir. Sekarang mungkin masih ada penjaga kasir, tapi banyak menggunakan mesin kan sekarang. Lalu ada penjaga kasir dan supir taksi dan ojek konvensional. Supir taksi dan ojek ini sekarang sudah digantikan dengan adanya Gojek, Grab, dan lain sebagainya. Imbas revolusi industri 4.0 yaitu sekitar 400 hingga 800 juta pekerjaan di seluruh dunia ini pada tahun 2030 akan hilang, dan di saat yang bersamaan akan munculnya 900 pekerjaan yang baru menurut riset dari McKinsey. Kali ini saya akan membahas tentang pekerjaan yang dapat bertahan dan muncul di era revolusi 4.0. Yang pertama ada content creator dan content writer, yang kedua ada web atau mobile developer, yang ketiga ada digital marketer, yang keempat ada teknisi IT, yang kelima ada praktisi kesehatan, dan keenam ahli data dan lainnya. Kriteria SDM unggul menghadapi revolusi 4.0. Yang pertama, kooperatif atau kerjasama dan kolaborasi. Yang kedua, kemampuan berkomunikasi dan mudah beradaptasi. Yang ketiga, memiliki tanggung jawab. Yang keempat, produktif dan fleksibel. Yang kelima, kreatif. Keenam,
memiliki inisiatif. Yang ketujuh, memiliki skill atau keahlian. Dan yang ke-8, bisa berpikir kritis. Implementasi kriteria SDM unggul di perusahaan. Yang pertama, mampu bekerja dalam tim. Yang kedua, mampu beradaptasi dengan cepat. Yang ketiga, mampu bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Yang keempat, mampu menghasilkan dan menyelesaikan tugas sesuai dengan yang diharapkan. Yang kelima, mampu memberikan ide-ide yang baru agar perusahaan mampu berinovasi. Yang keenam, mampu memutuskan dan melakukan sesuatu yang benar tanpa harus diberitahu. Yang ketujuh, memiliki keahlian dalam suatu ilmu tertentu. Yang ke-8, mampu berpikir dengan bertujuan membuat keputusan yang rasional dalam memecahkan suatu masalah. Selanjutnya yang saya akan bahas adalah cara perusahaan mendukung SDM yang unggul. 1. Memberikan pelatihan dan pembinaan. Yang kedua, memberikan penghargaan. Yang ketiga, bangun lingkungan kerja yang menyenangkan. Yang keempat, komunikasi yang transparan. Yang kelima, memberikan kesempatan untuk berkembang. Yang keenam, menyediakan fasilitas yang mendukung. Yang ketujuh, memberikan gaji dan insentif yang kompetitif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara mempersiapkan SDM unggul sejak dini. Nah, jadi yang pertama kali hal penting yaitu dari lingkungan keluarga sendiri, karena di sana seseorang belajar lebih banyak. Di sana dia belajar dari kecil, belajar bagaimana menyiapkan sifatnya, menyiapkan karakternya, dan bagaimana mereka punya nilai-nilai moral. Jadi pemerintah harus bisa yakin gimana sih cara menyiapkan keluarga ini, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Jepang. Jadi pada saat setelah Perang Dunia Kedua, mereka memberikan pendidikan kepada ibu-ibu rumah tangga setidaknya S1, sarjana S1. Karena mereka berpikir bahwa pendidikan untuk SDM ke depannya itu dimulai dari keluarga. Jika orang tua mereka memiliki pendidikan formal yang bagus, maka secara tidak langsung mereka dapat memberikan informasi, memberikan pengajaran kepada anak mereka. Dan juga tentunya mempunyai sikap yang lebih baik, moral lebih baik, karakternya terbentuk sejak kecil. Yang kedua, yaitu pemberian pendidikan formal dan informal. Nah, pendidikan formal ini seperti sekolah, les, itu untuk membentuk hard skill juga. Dan juga kalau pendidikan informal itu seperti ikut kursus atau kesenian atau ekstrakurikuler seperti itu, atau lomba-lomba juga. Nah, untuk yang tiga, tentunya untuk zaman sekarang hard skill itu juga harus dibarengi dengan soft skill. Jadi gimana seseorang bisa berinteraksi dengan orang lain, gimana seseorang bisa lebih kreatif, bisa bekerja sama. Nah, soft skill ini diraih dengan mengikuti organisasi, mengikuti lomba-lomba di mana kita tuh harus berbicara di depan publik. Untuk mengembangkan SDM yang unggul, peran pemerintah juga sangat diperlukan. Peran pemerintah yang dapat dilakukan yaitu pertama, pengentasan stunting. Jadi stunting itu adalah kondisi di mana anak kecil tidak berkembang sesuai umurnya. Jadi kita bandingkan nih, anak-anak kecil di Indonesia dengan anak kecil di negara yang lain, kita tuh memiliki gizi yang bukan gizi buruk ya, tapi gizi yang lebih rendah. Jadi pemberian gizinya oleh pemerintah harus dijaga, itu lewat posyandu dan juga pemerataan gizi itu. Jadi nggak cuma di kota-kota, tapi juga di daerah terpencil tidak terjadi stunting. Terus yang kedua, pemberian pendidikan dari sejak usia dini. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, kita perlu mencontoh pemerintah Jepang. Jadi pemerintah Jepang tuh sangat memperhatikan pendidikan dari keluarga, dari sejak dini, yaitu keluarga. Jadi pemerintah di sini juga sudah mulai berpikir gitu, bagaimana sih caranya untuk pendidikan ini nggak cuma pas dia masuk SD, tapi juga dari keluarganya. Jadi pendidikan diri, jadi ada TK-nya, ada PAUD-nya. Jadi harus dipikirkan lebih baik gimana sih maunya pendidikan ini, mau dengan kurikulum apa dan sistemnya bagaimana. Terus yang ketiga yaitu memberikan beasiswa dan pelatihan SDM. Apa sih gunanya pemberian beasiswa ini? Jadi dengan adanya pemberian beasiswa, SDM ini merasa bahwa mereka dihargai, jadi mereka bisa bersaing lebih kompetitif
dan juga dengan adanya pelatihan SDM tuh jadi lebih tahu informasi gitu. Dari yang awalnya dia nggak tahu apa-apa, mungkin setelah mengikuti pelatihan mereka punya skill dan mereka punya skill dan mereka punya pengetahuan lebih. Jadinya SDM kita itu nggak cuma SDM yang cuma tahu pengetahuan secara umum doang, tapi dia tahu pengetahuan khusus yang sangat dibutuhkan saat ini. Terus yang terakhir, meningkatkan pembangunan infrastruktur dan teknologi informasi dan komunikasi. Apa sih gunanya pembangunan infrastruktur? Tentunya sangat penting. Jadi pemerintahan sekarang ini sangat memikirkan pembangunan infrastruktur. Kenapa pembangunan infrastruktur penting? Jadi SDM unggul di Indonesia itu menyebar di Indonesia. Tapi yang ditahu cuma kebanyakan yang ditahu ya yang di kota. Karena kenapa? Karena aksesnya ya lebih gampang ke kota. Sedangkan untuk anak-anak di pedalaman, di pedesaan, yang infrastruktur untuk ke sekolah pun belum baik, bagaimana mereka bisa meningkatkan kemampuan mereka, apa yang mereka senangi, pengetahuan mereka. Jadi dengan adanya pembangunan infrastruktur, pemerataan SDM, dan pemerataan informasi, segalanya itu dapat dicapai. Terus kenapa perlu pembangunan teknologi informasi dan komunikasi? Zaman sekarang, seorang SDM itu, seorang manusia, seseorang membutuhkan informasi dari internet, dan mereka mencari beasiswa, mereka mencari kesempatan itu dari internet, dari komunikasi. Jika mereka tidak memiliki kesempatan ini, bagaimana mereka bisa mengembangkan diri mereka? Jadi itu sangat dibutuhkan, dan peran pemerintah sangat dibutuhkan, karena pemerintah yang bisa membangun infrastruktur, memberikan izin, dan meluaskan teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Nah, tadi saya dan teman-teman saya sudah menjelaskan apa sih itu SDM unggul, bagaimana cara meraihnya, bagaimana peran pemerintah, dan SDM unggul yang dibutuhkan di saat era revolusi industri 4.0 itu seperti apa. Nah, sekarang kita berpikirkan, contohnya itu siapa sih? Ada 2 orang yang kelompok kami angkat sebagai contoh. Kenapa 2 orang ini? Karena yang pertama, mereka sudah menggunakan teknologi. Mereka memiliki ide yang sebelumnya mungkin sudah ada ataupun belum ada, dan mereka melakukan inovasi terhadap ide-ide tersebut, sehingga mereka membantu SDM lain di Indonesia untuk berkembang, dan mereka membuka lapangan pekerjaan. Yang pertama yaitu founder dari Ruang Guru, Belva Devara. Nah, dia itu menggunakan, dia merasa bahwa pendidikan di pedalaman itu juga kurang. Jadi gimana sih caranya memberikan informasi pendidikan yang sangat merata? Jadi dia berpikir bagaimana dengan membuka Ruang Guru. Di sana dia akan menaruh video tutorial cara belajar, baik itu IPA, IPS, pengetahuan alam atau pengetahuan sosial, yang bisa diakses oleh anak-anak di seluruh Indonesia, dengan tentunya butuh teknologi dan juga internet. Nah, itu peran pemerintah. Terus yang kedua, founder dari Gojek atau Nadiem Makarim. Nah, ini Nadiem Makarim ini founder dari Gojek. Kenapa kita memilih dia sebagai salah satu contoh SDM unggul? Karena dia sudah memanfaatkan teknologi aplikasi Gojek yang memudahkan konsumen untuk memesan ojek, memesan makanan untuk diantar, dan juga membuka lapangan pekerjaan. Jadi 2 orang ini sudah berpikir kreatif dan sudah berpikir untuk orang lain, membuka lapangan pekerjaan, memanfaatkan teknologi. Nah, itu dia. Jadi kita sebagai SDM unggul, kita ini sebagai mahasiswa harus mempersiapkan diri kita sendiri agar bisa menjadi SDM unggul yang bisa bersaing dengan SDM dari negara lain. Kita juga harus bisa menggunakan teknologi, harus bisa memanfaatkannya dengan baik dan positif untuk keberlangsungan masyarakat di Indonesia, untuk membantu dan membuka lapangan kerja bagi teman-teman kita. Sekian presentasi dari kelompok kami.
untuk mengakhirinya, kami ingin sekali memberikan kutipan dari Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani. Tidak ada suatu perusahaan dan suatu negara yang bisa maju tanpa didukung oleh SDM yang berkualitas. Jadi, kesimpulannya, tidak ada satupun di negara ini, tidak juga Indonesia, tidak ada satupun perusahaan di dunia ini maupun perusahaan di Indonesia yang bisa sukses tanpa ada SDM yang unggul dan berkualitas. Karena SDM itu adalah penggerak suatu negara, penggerak suatu perusahaan agar bisa maju melakukan inovasi dan juga bertahan di suatu pasar. Jadi, kita sebagai SDM dan pemerintah sebagai pendukung kita atau pendorong kita harus sangat siap dan dibekali oleh informasi-informasi, pengetahuan maupun akses-akses dan lainnya agar kita bisa bersaing dengan SDM dari negara lain dan kita juga bisa bertahan di negara kita sendiri, dan juga kita bisa juga membuka lapangan pekerjaan bagi teman-teman kita di era revolusi industri 4.0. Terima kasih.